Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kabar antum hari ini? Ya, semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan ya. Baik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, untuk pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab kita. Untuk hari ini kita sama-sama akan belajar membuat al-jumlah. Apa itu jumlah? Nah, jumlah dalam bahasa Arab itu artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Artinya kumpulan dua kata atau lebih yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, untuk jumlah kali ini kita akan sama-sama belajar membuat jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini artinya adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Baik, perhatikan contoh kalimat yang ada di layar. Ada dua contoh kalimat. Yang pertama, zahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Kemudian contoh yang kedua, roja'a Aliyun. Ali telah pulang. Nah, kedua kalimat ini sudah termasuk jumlah fi'liyah. Karena apa? Karena dia diawali dengan kata kerja atau fi'il. Yang pertama, kata kerjanya berupa zahaba. Yang kedua, kata kerjanya berupa roja'a. Dua-duanya kebetulan ini kata kerja dalam bentuk lampau atau kata kerja dengan makna telah atau sudah. Baik, untuk membuat jumlah fi'liyah, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu unsur-unsurnya atau pola kalimatnya seperti apa. Nah, biasanya untuk membuat jumlah fi'liyah, unsur-unsurnya terdiri dari ada al-fi'l, ada fa'il, dan ada maf'ul bih. Ya, jadi fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Itu adalah unsur-unsur ketika kita ingin membuat jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, pola kalimatnya biasanya seperti yang terlihat di layar. Ya. Diawali dengan al-fi'l atau fi'lun, yakni kata kerja, kemudian diikuti dengan fa'il atau al-fa'il, yakni subjek, ya. Kemudian maf'ul bih, yakni objek. Nah, perhatikan di layar. Bapak ada dua contoh kalimat. Perhatikan. Yaqra'u Zaidun al-kitaba. Yaqra'u Zaidun al-kitaba. Yaqra'u Zaidun al-kitaba ini termasuk pada jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Perhatikan susunan atau pola katanya di dalam kalimat tersebut. Nah, senantiasa jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il atau kata kerja, kemudian diikuti dengan subjek, dan diikuti dengan objek
kalau kata kerja tersebut memerlukan objek. Nah, perhatikan huruf terakhir dari subjek ini. Huruf terakhir dari subjek itu senantiasa dibaca uun atau tutun, ya, ketika subjeknya berupa kata benda tunggal. Nah, sementara untuk objeknya itu dibaca aan atau tatan, ya, yakni ketika kata bendanya berupa kata benda tunggal. Yaqra'u Zaidun al-kitaba. Selanjutnya perhatikan untuk kalimat yang kedua. Raja'a Aliyun. Raja'a Aliyun. Nah, ini juga termasuk pada jumlah fi'liyah, ya. Karena apa? Karena dia diawali dengan kata kerja raja'a. Ya, kemudian diikuti dengan subjek berupa aliyun. Yang namanya subjek senantiasa dia dibaca uun atau tutun. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa jumlah fi'liyah itu antara fi'il dan fa'ilnya atau antara kata kerja dengan subjeknya harus sesuai, ya. Kalau fa'ilnya dia mudzakkar, maka fi'ilnya pun harus mudzakkar. Nah, sebaliknya kalau fa'ilnya muannas, nah maka fi'ilnya atau kata kerjanya pun harus berbentuk atau harus diperuntukkan bagi muannas. Baik, contoh terlihat di layar. Yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Nah, perhatikan fa'il dari kalimat tersebut, yakni Ahmad. Ahmad dia tentu saja muzakkar. Nah, maka Ahmad ini sebagai fa'il, ya. Nah, maka kata kerjanya pun harus dalam bentuk mudzakkar. Ya, antum sudah bisa mengi'rab, ya. Bahwa untuk yaqra'u ini dia artinya adalah dia satu orang laki-laki, ya, sedang membaca. Ya, yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Selanjutnya coba perhatikan untuk kalimat yang kedua. Yaqra'u Ahmadu wa Khalidun al-Qur'ana. Nah, lagi-lagi fa'il pada kalimat ini dia berupa laki-laki, ya, sekalipun terdiri dari dua, ya, Ahmad dan Khalid. Nah, sekalipun fa'ilnya terdiri dari dua, Ahmad dan Khalid, ya, namun untuk kata kerjanya, ya, tetap menggunakan kata kerja dengan yaqra'u, ya, sama dengan ketika fa'ilnya satu, ya, masih menggunakan yaqra'u. Yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana, yaqra'u Ahmadu wa Khalidun al-Qur'ana, yaqra'u Ahmadun wa Khalidun wa Hasanun al-Qur'ana. Nah, sementara untuk kalimat selanjutnya, taqra'u Hindun al-Qur'ana. Nah, coba perhatikan ada perubahan dari kata yaqra'u yang ada pada kalimat 3 kalimat sebelumnya, kemudian sekarang kalimat yang keempat menggunakan taqra'u.
Nah, kenapa kira-kira untuk kalimat yang keempat ini menjadi taqra'u? Ya, jawabannya karena subjeknya pun berubah, yang tadinya muzakkar sekarang muannas. Ya. Nah, Hindun dia adalah muannas. Nah, maka kata kerja atau predikatnya pun diperuntukkan bagi muannas. Taqra'u Hindun Al-Qur'an. Kemudian taqra'u Hindun wa Fatimatu Al-Qur'an. Ya, Hindun dan Fatimah ya sedang membaca Quran. Ya, Hindun dan Fatimah dia muannas, nah maka kata kerjanya pun harus digunakan adalah kata kerja untuk muannas. Baik.